Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para peserta rapat kerja LAS KLP Persis Rancaikek yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan agenda acara rapat kerja kedua LAS Persis KLP Rancaikek. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, terdiri atas yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membersamai Mars Persis, membersamai Mars Amilin Basnas, sambutan Kepala Kantor LAS KLP, kemudian sambutan Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek, sambutan Ketua UPJ Basnas Kecamatan Rancaikek, sambutan dan taujik Ketua KL Kabupaten Bandung, serta pembagian cenderamata dan foto bersama. Kemudian jam 10 sampai jam 11 ada acara penyerta yang akan dipandu oleh PT BPRS Amanah Robaniyah, dan jam 11 sampai jam 12 merupakan acara inti, yaitu yang pertama pembacaan RKAT dan Renstra 2026, dan juga pembahasan program kerja tiap divisi, dan juga penutupan. Kita langsung ke acara pembukaan. Yang pertama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan untuk berdiri. Dilanjut, mari. Bismillah kita berjuang, dengan Bismillah
Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita maju, tegakkan kebenaran. Solat masa depan gemilang, kita bersatu dalam persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang, tegakkan dinul Islam. Sama-sama era kejayaan Islam, mari tegakkan bagi persatuan Islam. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Janganlah kita bercanda, satukan jiwamu, teguhkan tekadmu. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Janganlah kita bercanda, satukan tekadmu. Bismillah kita berjuang. Mas Amilin Basnas. Amin merapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Amin menyongsong masa, umat ini membina buana, mendengar dunia merindu suka, jika kemakmuran dirasa bersama, bergerak melangkah raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandara. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi perjalanan. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi tujuh amanah akan zakat Indonesia. Kami ambil ilmu kemenangan, rakyat terjamin dari kemiskinan, kebahagiaan dan kebahagiaan, hidup sejahtera dalam kebahagiaan. Kami ambil siap mewujudkan insan bertanggung sehat bersamakan, saling bermain
kebahagiaan hidup sejahtera dalam keadilan melangkah kaitan kemenangan tolong kebaikan hanya Allah sebagai sandera bersama kita menatap ke depan bahu-bahu dalam satu tujuan berdedikasi untuk amanah dan sangat Indonesia bersama kita menatap ke depan bahu-bahu dalam satu tujuan berdedikasi untuk amanah dan sangat Indonesia akan sangat Indonesia akan sangat Indonesia. Ustaz Yosef Saiful Azhar SPDI. Waktu serta tempat kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Laj Persis KL Kabupaten Bandung Al-Ustaz Tauhid, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Harian beserta Bidgar Perjakatan PT Persis Rancaikek, yang saya hormati para Ketua Penasehat PT Persis Rancaikek, yang saya hormati Ketua PT Persistri beserta Bidgar Perjakatan, juga Ketua PT Pemuda dan Pemudi sebagai bagian otonom, dan para undangan diantaranya para Ketua Pimpinan Ranting Persis dan Persistri, juga para Ketua Pimpinan Jamaah Persis dan Persistri, serta relawan yang alhamdulillah pada kesempatan ini juga diundang. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, dengan mengucap syukur pada kesempatan hari ini alhamdulillah Laj Persis KLB Rancaikek bisa melaksanakan rapat kerja yang kedua adalah tindak lanjut dari nasional yang telah dilaksanakan di bulan Desember, disusul dengan rapat kerja KL Kabupaten Bandung beberapa hari yang lalu, dan hari ini tentunya akan menyusul rapat kerja dari KLP yang insya Allah kita belum lama dari prosesi tutup buku ya, tutup buku akhir tahun yang tentunya perlu ditindaklanjuti kepada program kerja yang terbaru, yang terbarukan. Nah, untuk melaksanakan program kerja yang terbarukan itulah pentingnya mengadakan rapat kerja yang mudah-mudahan dengan rapat kerja yang kedua ini juga merupakan raker perkembangan ya, karena di raker yang pertama kita berbatas peserta. Jadi hanya taskil dengan jamiah dan otonom ya. Nah, untuk di hari ini kita memulai
mengikut sertakan PJ Persis, PR Persis ya, pimpinan ranting, kemudian PJ Persistri dan pimpinan ranting Persistri. Kenapa diikut sertakan? Karena dalam kinerjanya LAZ itu tidak akan bisa lepas ya. Tidak bisa terlepas dari peran dari pimpinan jamaah dan pimpinan ranting. Apalagi dalam rencana kerja tentunya kita akan membangun kerjasama yang lebih erat lagi gitu ya. Di samping itu kami selama 1 tahun ini tentunya memerlukan saran dan masukan dari pimpinan jamaah, pimpinan ranting yang nanti dijadwalkan dalam agenda acara untuk perbaikan dan kebaikan di tahun ke depan. 1 tahun selama tahun 2026. Itu harapan kami sehingga dalam langkah kerjanya LAZ KLP ini bukan menurun tapi harus naik dan ada peningkatan dan perbaikan. Demikian sambutan yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Rancaikek yang akan disampaikan oleh Ustadz Yudi Mulyadi SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah al-ayah. Yang saya hormati Kepala LAZ Persis KL PD Kabupaten Bandung Al Ustadz Tauhid Bungkul, yang saya hormati Kepala LAZ Persis Rancaikek KLP Persis Rancaikek, yang saya hormati penasehat PC Persis Rancaikek, yang saya hormati para ketua Badan Otonom Persistri Pemuda dan Pemudi, dan yang saya hormati para ketua pimpinan ranting Persis dan Persistri, para ketua pimpinan jamaah Persis dan Persistri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah, inayah dan rahmatnya pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di DOM MIT Persis 24 untuk mengikuti agenda rapat kerja
tahunan KLP Laj Persis KLP Rancaikek. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi ini ada di dalam rahmat, ridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan cuaca yang dingin, tadi sempat diguyur hujan dan acara jihad pun sempat molor. Ya, alhamdulillah cuaca sudah mulai, hujan sudah mulai berhenti, dan alhamdulillah kelihatannya para tamu undangan pada kesempatan pagi ini bisa hadir dalam acara raker. Tentunya saya selaku Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Laj Persis KLP Rancaikek yang telah melaksanakan amanah raker rapat kerja tahunan yang kedua, dan mudah-mudahan rapat kerja ini bisa menghasilkan program-program yang bisa menyentuh pada segala aspek kehidupan. Dan kalau saya lihat dari tema raker ini memang tema yang sangat bagus untuk meningkatkan peran LAS ke depan, yaitu penguatan tata kelola dan sinergi organisasi menuju kinerja yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan LAS di dalam melaksanakan amanat yaitu bagaimana bisa memperbaiki, meningkatkan tata kelola. Dan alhamdulillah Laj Persis Rancaikek ini telah mendapatkan penghargaan dari PD Persis dari Laj Kabupaten sebagai Laj yang tercepat menyampaikan laporan dan juga terbaik di dalam pengelolaan Laj. Dan tentunya wabil khusus kepada Ustaz Joseph selaku kepala Laj, saya atas nama Ketua PC menghaturkan terima kasih. Dan ada 3 PC yang diberikan penghargaan, yaitu PC Katapang, PC Rancaikek, dan PC Marga Asih. Masya Allah. Artinya kita sudah bisa di peringkat 3 besar. Yang saya bayangkan pasti PC Banjaran, begitu biasanya PC Pamungpek, PC Marga Asih. Tapi ternyata PC Rancaikek termasuk 3 besar yang telah menyampaikan secara cepat kepada Laj dan juga pengelolaan yang baik. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya bahwa tata kelola yang baik ini akan melahirkan sinergi yang baik juga antara Laj, badan otonom, para pimpinan jamaah termasuk masyarakat. Karena tata kelola yang baik ini adanya transparansi, keterbukaan, terus kepercayaan, akuntabel. Dan transparansi, akuntabel, kredibilitas ini sudah pasti akan melahirkan sinergitas antara pimpinan-pimpinan jamiah di tingkat pimpinan cabang dan juga masyarakat. Kalau tidak ada transparansi, akuntabel, kredibel di Laj,
tidak akan terjadi sinergis. Lah cenah terbuka, hare-hare teh apa naon. PCG bakal haroreameun. PCG bakal haroreameun. Nah, malas gitu kalau lajnya tidak transparan. Alhamdulillah laj Ranca Ekek senantiasa menyampaikan secara rutin laporan kinerja kepada pimpinan cabang. Dan salah satu wujudnya adalah sekarang raker. Ini merupakan bagian dari transparansi keterbukaan di antara laj dengan pimpinan Jamiyah. Ini yang harus dipertahankan. Selanjutnya, khusus bagi laj, taskil laj dan juga pimpinan jamaah, bahwa misi kita ini adalah misi yang sangat mulia. Ya. Kita bukan hanya memperhatikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan infak, zakat dan sedekah. Yang paling prinsip, yang paling pokok adalah kita sedang bersaing. Kita ini sedang bersaing dengan orang-orang kafir yang sama, mereka juga menggalang yang namanya infak. Sehingga di dalam Al-Quran yang tadi saya sampaikan, ya, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta-harta mereka. Jadi yang menginfakkan, yang menggalang infak sedekah itu bukan kita saja, orang-orang kafir juga sama. Tapi tujuannya beda, sangat berbeda. Kalau orang-orang kafir, penggalangan infak itu adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah. Kalau kita, penggalangan infak itu adalah untuk berdakwah di jalan Allah. Artinya kalau kita tidak respon terhadap penggalangan infak, zakat, sedekah melalui laj ini, artinya kita sudah kalah dengan orang-orang kafir. Jadi ada misi yang sangat kuat, bagaimana kita bisa mempertahankan agama, ya, bagaimana kita bisa mempertahankan sabilillah di jalan Allah dengan melalui infak. Coba kalau kita tidak ada las, pasti orang-orang Islam akan kembali kepada murtad. Banyak orang-orang murtad karena infak orang-orang kafir. Jadi bukan hanya sekedar kita menerima infak, menerima apa? Jadi mustahik, muzaki. Tapi ada tugas yang mulia. Yang keduanya adalah tugas yang mulia adalah kita membersihkan saudara-saudara kita yang agniya dari harta-harta mereka. Itu dibersihkan oleh kita. Ya, makanya di dalam Al-Quran, ya, kalimatnya adalah khud, ambil, cokot, ulah cicing. Lain cicing di kantong. Tapi harus bergerak. Harus bergerak. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menginventarisir para agniya, para muhsinin yang mampu untuk infak, zakat dan sedekah. Itu harus bergerak. Ulah nunggu bola, tapi kedah jemput bola. Dah kalimatnya ge khud, ambil. Bisa memberi mau pedang, bawa samurai ente sabat. Ya betul. Anu agniya, orang-orang muslim agniya, mung zakat mun infak ya ulah eleh ku debt kolektor urang teh. Makanya para laj ini ya yang harus gagah-gagah oleh Ustaz ya. Ngeles. Wah, isin cenah bade nagih teh isin. Tagi atuh sieun laj kitu mah atuh. Kudu wani lah semua. Ya Ustaz Jayat kudu wani. Ulah era
izin. Kalau enggak, memang tugas kita untuk membersihkan harta-harta mereka. Ujung seping penasihat Pak Ustaz Dr. Asep Fadil, alhamdulillah. Aduh kali, Pak, ini perlu ada sigap kayak ini, perlu ada brigade ya. Jadi mendampingi brigade ini belum terbentuk nih brigade. Sekalian saja tadi ada momentum penasehat di Soledad, jadi keinspirasi perlu ada brigade yang mendampingi. Insya Allah nanti dari SDIJ akan mempersiapkan formulir. Nanti masing-masing PJ mengutus untuk menjadi calon brigade Hizbullah sama PBB, brigade Persis, bentuknya jadi KPPB, brigade Persis gitu lah. Tapi nu didaftarkeun ulah kawas hansipan aki-aki gitu lah. Ulah atau gagah-gagah. Sebenarnya sudah ada brigade kita itu ada Padran itu gagah. Pemuda Fikar kalau tidak salah. Itu brigade perlu ada nanti. Insya Allah SDJ akan membuka pendaftaran brigade Persis. Ini perlu. Kembali yang tadi, jadi memang lagi ini merupakan tugas yang mulia. Ya. Jadi kita harus betul-betul mensupport. Persistri harus mensupport, pemuda-pemudi harus mensupport, termasuk para pimpinan ranting, pimpinan jamaah. Ya, karena ini akan bisa mensukseskan setiap program-program jihad PC Persis Rancaikek. Alhamdulillah Ustadz Tauhid, kalau Laj Persis Rancaikek sampai saat ini masih ya, sinergis, harmonis dengan persistrinya, karena di dalamnya ada persistri, dengan pemudanya di dalamnya ada pemuda, ya, dan juga ada pemudi. Ya. Jadi memang alhamdulillah ini sesuai juga. Ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan sinergitas antara LAS dengan Persis dan badan otonom, termasuk pimpinan-pimpinan jamaah dan pimpinan ranting. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan selaku ketua pimpinan cabang. Sekali lagi saya selaku ketua pimpinan cabang menyampaikan selamat atas dilaksanakannya raker LAS Persis Rancaikek, KRP Persis Rancaikek. Mudah-mudahan raker ini bisa melahirkan program-program terkait dengan infak, zakat dan sedekah yang lebih baik, ya, yang lebih lagi terbuka, lebih maju dan lebih bermanfaat kepada umat, ya, kepada anggota, simpatisan dan umat Islam di Kecamatan Rancaikek. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu adalah kekurangan dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita menginjak sambutan dan sekaligus tauhid Ketua KLK Kabupaten Bandung bersama Al Ustadz Tauhid. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aqimus shalah wa atawuz zakah. Al-ayat. Nukusim kuring di pihormat reng-rengan penasihat PC Persis Ranca Ekek, nukusim kuring di pihormat Ketua PC Persis Ranca Ekek kalih taskil kalih otonom tingawitan Persistri Pemuda Rawuh Pemudi, nukusim kuring di format para kepala KLP Ranca Ekek sareng taskilna anu tos siap berjuang di PC Ranca Ekek kanggo ngelola zakat. Ibadu iman rahimakumullah, alhamdulillah perjalanan tingawitan Rakernas teras Raker KL ayeuna Raker Kantor Layanan Pembantu Ranca Ekek. Janten dina tata kelola lanste istilahna Raker kanggo pimpinan pusat, Raker nasional, pimpinan wilayah, Raker kantor perwakilan, pimpinan daerah, Raker kantor layanan, pimpinan cabang, Raker kantor layanan pembantu. Kalawan kita Ustadz anu kahiji, jadi pangpayuna menjalankan Raker. Alhamdulillah. Dina tata kelola anu ayeuna insyaallah kapayun Raker teh dikawitan di PC di KLP teras KKL teras perwakilan neme Rakernas, sehingga anu diharap kapayun apa yang dikerjakan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan daerah serta kecamatan, kantor layan pembantu itu adalah aspirasi dari bawah ke atas. Gitu. Jadi kapayun kahoyongan teh bukan top down tapi bottom up, dihanap ka luhur. Insyaallah tahun payun Ustaz Yosef berarti di dieu heula ya. Semua KLP ada 15 KLP di Kabupaten Bandung masing-masing ngayakeun Raker nemeweh KL teras kantor pimpinan wilayah nemeweh ka pimpinan pusat eta. Alhamdulillah judulnya penguatan tata kelola. Tata kelola yang pada hari ini alhamdulillah di KLP terus memberikan laporan ke nasional, terutama di Kabupaten Bandung. Kanggo digodok di pimpinan pusat di Bidgar Maliyah anu ngabahas ngeunaan tata kelola KLP. Tata kelola les Persis dari mulai pusat, daerah, pusat, wilayah, daerah, sareng kecamatan. Eta benten tata kelola. Kemarin Ustaz Yosef nyung masihan teh, masihan. Jadi si Puring menginstruksikan semua KLP untuk memberikan mengisi Google Form, semua di-attach, dikirim ke pimpinan pusat. Mung kamari kabar, dacan aya diskusi pembahasan kanggo tata kelola. Iwatimen sim kuring ngaros reueus ningal support tim Persistri Pemuda sareng Pemudi. Ngemutan laj anu di mana wae ayana itu milik Persis. Jika disebut Persis itu di dalamnya pasti ada Persistri Pemuda Pemudi, ada lembaga sigap, ada lembaga brigade, itu milik kita bersama. Jadi sinergitas itu perlu dilakukan
Karena kalau suatu lens di KLP itu mati, itu yang malu adalah induknya, persisnya. Artinya persisnya tidak care terhadap lens tersebut. SIM kuring di PD sering nyari seperti itu. Kami yang ada di lens itu adalah milik antum semua. Makanya kita bangun sinergitas yang sangat baik, yang sangat bagus. Alhamdulillah. Nah, berikutnya biasanya di PC itu terjadi tabrakan antara KLP dengan Bitgar Jakat. Ini yang harus dipahami oleh Bitgar Jakat. Kalau menyampaikan kebijakan dari Bitgar Malia, Bitgar Jakat pimpinan pusat itu kewajiban Bitgar Jakat. Dan juga mendidik mengarahkan fikih zakat kepada amilin. Tapi kalau teknis pekerjaan, laporan dan lain sebagainya, itu adalah pure kewajiban dari lens. Makanya Ranca Ekek termasuk KL yang bagus, yang quick response. Tepuk tangan. Ketika saya ditanya oleh Ketua PD, PC KLP mana aja yang respon itu? Saya katakan diantaranya adalah KLP yang dipimpin oleh Sekretaris Ustadz ke Ketua PD, berarti Ranca Ekek ya. Dan KLP mana saja yang sudah menyetorkan hak jamiahnya? Saya jawab tilu PC eta Ustadz. Jadi masih ada banyak KLP yang belum menyetorkan hak jamiahnya. Artinya bahwa di sini ada kewajiban Bitgar Zakat. Lamun mogoknya Bitgar Zakat tegur. Bitgar Zakat terkudungi dari ketu kadin. Paling memfasilitasi, tolong ada sipulan. Dia adalah agnia, tolong sambangi oleh KLP. Maka fundraising atau kepala divisi fundraising penghimpunan itu datang ke sana. Jika fundraising tidak bisa, maka dibantu oleh kepalanya. Jika tidak bisa, maka PC pun juga harus turun taskilnya. Kan rata-rata di PC tanam prakwe unggul. Ayah KLP tapi teu karasa. Jamiah itu mung 1/8 dari zakat, dari ketentuan zakat itu 1/8, 12,5%. Ari hayang kabeh dibere pan kitu nya. Teta. Nah ini yang harus dipahami. Jadi Bitgar Zakat tidak boleh menekan kepada KLP mana tuh anu-aduna. Nah jadi pada hari ini Bitgar Jakarta disenangkan, dia hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan. Anapun yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya itu KLP pure. Report kepada Basnas itu KLP, report ke nasional KLP. Dan sekarang tentukan bahwa tanggal 5 itu harus sudah beres laporan dan di-store ke pimpinan pusat untuk dilaporkan ke Basnas pusat. Nah ini Ustaz, makanya kejakat naraus lah yang namanya tong repot. Tapi untuk mengkoordinasi, untuk menginformasikan bahwa ada agnia-agnia dan pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan zakat dan CSR-nya, itu Bitgar Zakat wajib memberitahukan kepada KLP tersebut. Sehingga dia yang mengeksekusinya gitu. Dan ingatkan sekali lagi, jika ada fikih zakat yang salah dilakukan oleh KLP tersebut, maka Bitgar Zakat bertanggung jawab kepada KLP tersebut. Dan ditambah juga Bitgar Dakwah. Nah Bitgar Dakwah itu sekaligus untuk menginformasikan mengenai kewajiban bahwa zakat infak sedekah itu melalui amilin. Di beberapa PC, Iwatu Iman, di beberapa PC ada amil atau ada agnia persis yang tidak mau menyetorkan zakatnya melalui amilin. Ini yang sangat sedih. Saya ke Katapang diundang. Ketika di Katapang, saya mana kepala KLP-nya? Kepala KLP tolong duduk di depan, kata saya. Ketika di depan ditanya, kan ada pengajian antum, kalau pengajian ini dari mana dananya? Ustadz dari Lens. Saya tanya,
apakah semua agnia yang biasa memberikan rotibah kepada Ustadz Nuilaj? Iya Ustadz. Nah di PC-PC yang itu banyak dibikin kesorangan. Padahal kata saya, kalau diberikan ke laj, artinya laj sebagai titipan dan diberikan kepada ustadznya, akan dipotong pekerjaan setan. Jadi riak narada dan melalui laj. Nah ini yang saya harapkan dari PC-PC itu seperti itu. Maka di sini ketua PC Ustadz Judi punya tanggung jawab yang besar. Upami ayah anggota anu teu setor kalaj, maka dosa Ustadz Judi. Dosa Ustadz Judi. Kenapa demikian? Karena di bawah tanggung jawabnya pemimpin. Rohimnya yang akan ditanya. Berikutnya jika lanjut jika jalan, Ustadz Judi juga harus tanggung jawab. Walaupun hanya sifatnya koordinatif. Direct reportnya ke KL dan juga kantor PW dan juga PP. Tapi koordinatif inilah yang memberikan, yang meminta SK kepemimpinan pusat adalah LAJ. PC ke PD, PD ke PW, PW rekomendasi ke PP. Terjun dari PP ke ini. Artinya bahwa ini milik daripada lembaga Persis yang ada di Ranca Ekek. Dosa atau Ustaz itu jalan teh. Gitu. Alhamdulillah. Wakil ketuanya kayak insya Allah Ustaz Soleh, Saroleh, Sarayana. Gitunya. Ini yang harus terjadi. Anu asim kuring teh hayang teh ya, teh hayang ngopi sasama. Bahwa Persistri dengan itu bentrok. Kemarin di Jalengka, duh cek sim kuring tadi ketika raker protes ke sim kuring, anak teh urang di Jalengka ya teh. Cek sim kuring teh Ustaz, ini ada kenceleng dari pimpinan daerah Persistri Kabupaten Bandung. Nah itu nyerobot PC gitu nya. Cek sim kuring teh ngobrolin halus. PP ketika ada muhsininnya orang kota Bandung, KL Kabupaten Bandung protes. Kenapa PP fundraising di daerah kami? Cek sim kuring teh PP, PW, PD mah teu boga lokasi, teu boga area. Sok di mana PD? Ada punya area enggak? Semua punya PC. PW ada enggak? Semua punya PC. Kemudian PP semua punya PC. Cek sim kuring balongna hiji diusupan ku sarea sing rido we. Bareng atuh ngobrol nu kitu man. Kitu nya. Dina RKAT orang KL Kabupaten Bandung protes, Kota Bandung protes. Sim kuring gumujang. Artinya ini masih belum paham. Ketika datang dari pimpinan pusat, ternyata orang Ranca Ekek itu ada yang menghasilkan infak sedekah ke pimpinan pusat. Ngobrol we jeung pimpinan cabang, maksudnya jeung KLP ngobrol beres. Dasar wakene gitu nu KL anu lanj Persis. Katanya andawisna. Kenapa demikian? Kalau seandainya pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan daerah tidak bisa fundraising karena tidak punya lokasi, itu tanggung jawab nanti di KLP. KLP kudu mensupport dana ke pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan pusat. Apa nih sina ini teh gitu. Dan ingatkan, ini KLP. Kadang ada orang yang tidak senang memberikan infak sedekahnya ke Ranca Ekek, tapi dikasihkan ke Jalengka, jeung sim kuring keun heula. Take kana ngobrol gitu. Ustaz ada yang seperti itu. Ustaz simpulan tuh anggota Persis. Nah, buat KPC anu nganterkeunana kalau anu teu bae atuh da. Ai ku eta digarap teu. Ah, eta mah bahaya sih urang. Ai ku eta diantep ai nganterin ke batur diprotes. Coba antum ge sami pendekatan yang paling baik, personal approach-nya yang paling baik di sim kuring. Sing hade bisa. Itu tanya. Nah, makanya sim kuring berharap di Persistri pemuda-pemudi Bitgar Jakat ada, tapi mensupport Bitgar Jakat pimpinan cabang dan juga LAN tersebut ditata kelola latih gitu. Jadi Bitgarjis yang ada di pimpinan cabang Persistri membantu kebersamaan LAN. Di antaranya memang semua anggota, semua taskilan itu wajib harus ada unsur dari Persis, Persistri Pemuda dan Pemudi Ustaz. Makanya itu milik bersama. Babarengan sarayana. Maka ketika Persistri punya kebutuhan bikin proposal LAN saja. Tapi nanti hak guna pakainya daripada fundraisingnya itu Persistri. Gitu.
Datang ke Simkuring, Ustaz dia pasti nyorobat bulan, bukan nyorobat bulan, tapi kamu fasilitasi dia dan itu menjadi fundraising kamu, hak guna pakainya ada di registry. Gitu kan? Itu namanya. Dan ingatkan, kemarin itu di di kantor pada saat rakerda, saya agak sedikit diseret Bidgar dakwah, tapi ketika membahas Bidgar zakat diseret mengenai lunch kaitan fundraising. Cek Simkuring, kenapa pendirian lunch itu berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan pimpinan jamaah? Karena PSDPJ itu minta laporan pendirian lunch kepada PSDPJ. Padahal laporan ke PD-nya hanya atau ke PC-nya hanya bersifat koordinatif saja, titik-titik garis nanti. Karena orang lunch itu nanti laporannya tuh harus cocok secara akuntansinya. Jadi akuntabilitasnya kudu halus. Kemudian bukan hanya akuntansi aja yang bagus itu dari segi syariat. Makanya ketika WTP wajar dalam itu dia akuntansinya sudah cocok dan juga secara syariahnya juga cocok. Iwatiman kan sakabung maki ada mendapatkan dari infak dimasukkan kepada zakat. Kapan teh nyambung? Ada orang sakit ngambil dari zakat, mana memang ada staf yang sakit? Teu aya. Cek Simkuring, kalau ada orang yang sakit, infak sodakoh yang untuk terima imat sudah tidak ada juga zakat. Maka lihat siapa dia yang sakitnya. Kalau dia fakir miskin, dari fakir miskinnya diambilnya. Kalau dia termasuk asatid, fisabilillahnya diambilnya. Jadi kita tidak menggunakan untuk orang yang sakit, tapi fisabilillahnya. Kan nanti si kwitansinya akan dilihat oleh MUI. Di audit itu Ustaz, itu MUI nanti akan terjun juga. Benar nggak ini kwitansinya? Kwitansinya untuk orang miskin. Dari mana nih? Maka kalau mengambil dari sodako, yang 5 umat itu umat sehat, umat soleh, umat pintar, umat peduli, dari umat apa? Umat mandiri. Nah itu dilihat, ini ke siapa larinya? Jadi perlu cocok. Misalkan ada orang yang dibantu usahanya, berarti diambil dari umat mandiri. Pertanyaannya, ada nggak dari zakat? Nah ya, kudu mere modal mah. Maka LADS memfasilitasi satu dari zakat, kemudian yang umat mandiri tersebut, ada umat yang 5 umat itu. Ikutin ini larinya kwitansinya bukan ambil dari umat mandiri untuk modal sebulan. Maka nanti Badas tidak akan mengoreksinya itu. Nah ini yang harus direlevansikan. Maka Bidgar zakat ini harus mengarahkan. Boleh Bidgar zakat melihat bagaimana laporan KLP, boleh, sangat boleh. Dan bahkan harus bertanya, sudah cocokkah dengan syariah nih? Kita tahu, sudah cocok dengan syariah. Maka kita lihat saldo akhirnya berapa nih dari umat soleh, umat pintar misalkan. Ada anak yang dikasih beasiswa, oh saldo sekian. Tapi ketika diminta lagi oleh dia tidak ada saldo, dari mana? Nah ini kita harus hentikan dulu. Kita cek dari mana nih arahnya. Jadi Bidgar zakat boleh kalau melihat laporan. Tapi kalau Bidgar zakat sengaja ekspansi mengumpulkan zakat, tidak ada dalam kaifiatnya. Tidak ada dalam kaifiatnya. Ini ada nih kaifiat yang diterbitkan pimpinan pusat ya tentang kelola zakat itu tidak ada. Tetapi Bidgar zakat bertanggung jawab membina, mengarahkan bid'ah tersebut agar cocok secara syariah dan juga cocok secara keuangannya. Mudah-mudahan tahun depan KLP Rancaikek Ustaz Yudi nyuwun support supaya dia lulus dari WTP yang akan datang. Jadi ke umat itu ketika ditanya, ketika ada WTP perlihatkan aja. Apakah ini akuntabel atau tidak? Ini aja perlihatkan WTP-nya. Itu artinya sudah dicek oleh akuntan publik dari pemerintah. Jadi kita itu diceknya bukan hanya oleh pimpinan pusat, tapi laporan kita itu dicek juga oleh pemerintah. Saya yakin itu lebih tinggi. Ketika LADS Kabupaten Bandung ditanya, saya minta laporan. Yang nanyanya apakah tidak cukup dengan sertifikat saya Kabupaten Bandung mendapat WTP tidak cukup atau mau apa? Itu kan enak menjawabnya. Laporan seperti itu. Dan alhamdulillah KL Kabupaten Bandung menjadi KL yang terbaik
di periode ini, dan itu atas support dari KLP juga nih dan lain sebagainya. Kemarin saya di Satwal Nasional, artinya bahwa sinergitas antara KLP dan KL sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ke depan minta support dari stakeholdernya, yaitu dari Persis, Persipo dan Pemudi, supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan fundraising kita mudah-mudahan disupport, Ustadz. Kita punya target di 2026 ini 21 miliar. Kemarin kita ada di angka 12,7 miliar fundraisingnya itu. Dan yang saya harapkan kepada Bitgar sosial mungkin ya, mohon nanti minta bantuan Ustadz Yudi, semua pada saat kurban, mudohi itu nanti dimanage oleh Lans. Kedua Lans mangannya terkumpul seolah-olah menerima dari mudohi untuk membeli udhiyahnya, kemudian diberikan atas nama Lans, dan nanti juga yang menerima Lans. Tapi hak daripada pemanfaatan daging udhiyahnya itu adalah panitia yang menyampaikan, tetapi semua keuangan data itu ada di Lans. Kenapa demikian? Karena itu diakui menjadi fundraisingnya. Nah, maka dugikeun ka agnia-agnia kieu dina saat Idul Adha sampaikan, yuk kurang kalaj we. Tapi lajmah bisa jadi tidak megang uang, tapi hanya megang administrasinya saja. Ketika dicek nanti tahu ini dari si Fulan, kemudian dikumpulkan ke panitia dan dibelikan kepada si Fulan. Dan itu juga kwitansinya kwitansi Lans. Aman. Yang telah melakukan hal ini adalah PC Banjaran. Maka fundraising PC Banjaran itu besar, Ustaz. Fundraising PC Banjaran itu. Oh ya, Bitgar ekonominya Ustaznya. Ada Bitgar ekonominya. Jadi Banjaran mah hebat. Bitgar ekonomi Banjaran adalah Direktur Amanah Rohaniah. Gitunya. Tapi teman-teman, itu saja gambaran mengenai taujih pada saat ini. Saya tidak membacakan tugas wewenang daripada Lans tersebut. Lans itu secara gamblangnya adalah yang berkaitan dengan aktivitas actionnya di lapangan, pengumpulan dan sebagainya, itu adalah hak daripada Lans. Dan ingatkan sekali lagi, jika ibu-ibu menggugah sendiri tanpa Lans, maka itu ada sanksi hukum yang akan yang akan dijadikan punishment dari pemerintah, tapi tidak kaitan dengan Lans. Sekali lagi mohon dukungannya. Yuk, mulai dari hari ini semua anggota Persis, Persi Pemuda dan Pemudi dan simpatisan untuk zakat infak sedekah melalui Lans. Dan juga mengenai hewan udhiyah juga melalui Lans. Dan ada amanat sedikit walaupun saya di Lans, mungkin nanti ini kepada para Iwan Taskil atau anggota seluruh Persis yang ada di Kecamatan Jaleka ini, jika akan berwakaf melalui uang, ya ada atau wakaf uang, insya Allah PD Persis dan Persis juga sudah bekerja sama dengan Amanah Rohaniah, ya. Nah, itu nanti bisa minta, saya mau wakaf nih, mau uang, bisa langsung ke Amanah Rohaniah, karena di sana nanti akan dicatat, diberikan sertifikat ya itu. Nah itu supaya semua wakaf dan sebagainya juga terorganisasi dengan baik. Karena kemarin ada yang minta ke saya, Ustadz bagaimana kalau lagi urus wakaf cek simpuring teu aya tina aturanana gitu. Tidak ada pada aturannya. Sekali lagi itu saya yang sampaikan. Dan pada hari ini karena saya disuruh untuk membuka acara dari Raker ini, insya Allah akan saya buka dengan membaca Bismillah. Raker layanan Persis Rancaikek dengan judul penguatan tata kelola dan sinergi organisasi
menuju kinerja yang berkelanjutan. Saya buka. Sekian, aku lupa lihat dapat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tauhid. Berikutnya adalah pemberian cendramata dan foto bersama ya. Sebelum silakan kepada Ustadz dari Ustadz Tauhid untuk ke depan untuk plakat. Kepada Ustadz Aib tapi ya, beri tepuk tangan dulu Pak untuk ya sudah ya, terima kasih. Berikutnya kami aturkan selamat datang kepada Direktur PT BPRS Amanah Albania bersama tim sahabat. Kepada para peserta rapat kerja silakan untuk disambil ya sambilnya. Dan selanjutnya kita lanjutkan kepada BPRS Amanah Albania untuk menyampaikan berbagai macam program yang ada. Saya serahkan kepada